Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Paun Umi. Nah, di video kali ini kami mau berbagi resep bumbu-bumbu dasar ya. Nah, kalau sudah ready bumbu-bumbu seperti ini, memasak jadi lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah, di sini kita akan membuat bumbu-bumbu dasar serbaguna untuk semua jenis masakan ya. Biasanya bumbu-bumbu ini akan habis kurang lebih 4 hingga 5 bulan untuk saya yang setiap hari memasak ya. Untuk tutorial cara memasaknya, tonton sampai habis ya. Di sini sudah saya siapkan bawang putih 2 kilo, kemudian cabai merah 2 kilo, bawang merah 2 kilo, dan bumbu dapur. Yang pertama kita akan membuat bumbu tekwan ya. Di sini sudah saya timbang bawang putih kurang lebih 250 gram. Kemudian ini akan kita blender hingga halus ya. Langsung saja kita masukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga airnya menyusut ya. Tambahkan lada dan juga ebi yang sudah kita sangrai dan kita blender halus. Nah, selain untuk kuah tekwan, bumbu ini juga bisa untuk bumbu mie tek-tek atau juga untuk tumisan seperti isian pistel, tumis toge, dan lain-lain. Setelah airnya menyusut, jangan lupa untuk menambahkan minyak goreng ya, untuk menjaga aroma bumbunya supaya tetap wangi dan juga sebagai pengawet alami. Nah, kalau sudah seperti ini cukup ya. Kita taruh di wadah dan dinginkan. Kita lanjut untuk membuat bumbu selanjutnya ya. Saya menamakan bumbu ini bumbu sop ya. Setelah bawangnya kita cuci bersih, lalu kita goreng terlebih dahulu ya. Nah, setelah bawangnya matang seperti ini, langsung saja kita haluskan ya. Nah, selain untuk bumbu kuah sop, biasanya bumbu ini saya gunakan juga untuk bumbu kuah bakso, bumbu halus untuk membuat perkedel, nugget, dan juga somai ya. Kemudian kita akan tumis hingga airnya menyusut ya. Nah, di sini saya menggunakan wajan bekas bumbu tekwan tadi ya. Tidak masalah, yang penting bumbu-bumbunya masih satu bahan. Tambahkan lada, kemudian kita tambahkan minyak bekas menggoreng bawangnya tadi ya. Nah, kalau sudah mengeluarkan minyak seperti ini berarti cukup ya. Bisa kita masukkan ke dalam wadah dan kita dinginkan. Kita lanjut akan membuat bumbu kering tempe ya. Di sini saya gunakan bawang putih dan cabai merah besar. Setelah dicuci bersih, langsung saja kita haluskan ya. Saya menggunakan blender untuk menghaluskannya. Nah, selain untuk bumbu kering tempe, biasanya bumbu ini saya gunakan juga untuk membuat kering kentang, keripik, dan bisa juga untuk bumbu tumisan ya. Setelah dihaluskan, langsung saja kita tumis hingga airnya menyusut ya.
Nah, setelah bumbunya kering seperti ini, tambahkan minyak, kemudian kita aduk hingga rata. Nah, kalau sudah seperti ini cukup ya. Bisa kita taruh di wadah dan kita dinginkan. Nah, kita lanjut akan membuat bumbu balado ya. Di sini saya gunakan cabai merah besar, bawang merah, kemudian bawang putih dan juga tomat. Nah, semua bahannya kita cuci bersih lalu kita haluskan ya. Biasanya bumbu ini saya gunakan untuk membuat aneka sambal balado ya, seperti balado telur, balado ikan, balado ayam, balado tahu, dan lain-lain. Kemudian langsung saja kita taruh di wajan dan kita tumis hingga airnya menyusut ya. Nah, setelah airnya menyusut, jangan lupa untuk menambahkan minyak ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita masukkan ke dalam wadah dan kita dinginkan. Kita lanjut akan membuat bumbu nasi goreng ya. Di sini saya gunakan bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, dan kemiri. Nah, semua bahan tadi kita haluskan menggunakan blender ya. Nah, untuk kemirinya sebelum kita blender bersama bumbu-bumbu, kita hancurkan dulu seperti ini ya, supaya bumbunya bisa halus merata. Setelah halus, bisa langsung kita masukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga airnya menyusut ya. Nah, selain untuk bumbu nasi goreng, biasanya bumbu ini saya gunakan juga untuk membuat mie goreng, mie rebus, dan bumbu kacang. Nah, setelah airnya menyusut, bumbunya sudah mulai mengering seperti ini. Jangan lupa untuk kita tambahkan minyak ya. Kita aduk hingga rata. Nah, kalau sudah seperti ini cukup ya, bisa kita taruh di wadah dan kita dinginkan. Kita lanjut akan membuat bumbu sayur asem ya. Di sini saya gunakan bawang merah, bawang putih, kemudian kacang tanah, cabai merah besar, nah semua bahan tadi kita cuci bersih lalu kita haluskan menggunakan blender ya.
Kemudian saya tambahkan terasi, lalu tambahkan air dan kita blender hingga halus. Setelah itu langsung saja kita masukkan ke dalam wadah seperti ini ya. Kita lanjut akan membuat bumbu ikan ya. Di sini saya gunakan bawang putih, kemudian kunyit, jahe, kemiri, dan semua bahannya ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Nah, sebelum memasukkan kemiri ke blendernya, jangan lupa untuk kita hancurkan dulu seperti ini ya. Oh ya, biasanya bumbu ikan ini saya gunakan untuk bumbu ikan goreng dan juga untuk ikan bakar ya. Bisa juga untuk bumbu tempe goreng atau bumbu bakwan ya. Untuk bumbu peyek juga bisa banget ya. Nah, untuk bahan yang terakhir yaitu jangan lupa kita tambahkan ketumbar bubuknya ya. Tambahkan air dan kita blender hingga halus. Nah, kemudian kita taruh di wadah seperti ini ya. Kemudian kita lanjut akan membuat bumbu kuning ya. Di sini saya gunakan bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai, dan juga laos. Nah, ini akan kita haluskan semua bahan-bahannya ya. Langsung saja kita masukkan bahannya ke dalam blender. Oh ya, untuk bumbu kuning ini biasanya saya gunakan untuk membuat kuah opor, kuah lontong, sayur daun singkong, bumbu semur, dan juga untuk bumbu acar ikan. Nah, setelah bumbunya halus, langsung saja kita masukkan ke dalam wajan dan kita tumis hingga airnya menyusut. Nah, setelah airnya menyusut, bumbunya kering seperti ini, jangan lupa untuk tambahkan minyak ya. Kita aduk rata hingga bumbunya benar-benar matang. Nah, kalau sudah seperti ini cukup ya. Bisa kita taruh di wadah dan kita dinginkan. Kita lanjut akan membuat bumbu soto ya. Bahan yang saya gunakan ada bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, serai, dan juga laos. Nah, untuk bumbu keringnya di sini saya gunakan pala, kemudian kapulaga, cabai jawa, kayu manis, bunga lawang, ketumbar, adas, jinten, cengkeh, dan juga lada ya. Nah, untuk bahan-bahannya yang keras-keras seperti ini, kecuali ketumbar, adas, dan jinten, kita hancurkan dulu seperti ini ya, supaya halus merata saat kita blender. Nah, setelah lumayan hancur seperti ini, langsung saja kita masukkan ke blender untuk bumbu kering seperti ini ya. Jangan lupa kita masukkan juga adas, jinten, dan ketumbarnya tadi, dan kita haluskan. Kemudian ini bumbu keringnya kita sangrai ya. Kemudian kita lanjut akan menghaluskan perbawangan dan bumbu dapurnya tadi ya. Oh ya, selain untuk bumbu soto, bumbu ini bisa juga kita gunakan untuk membuat gulai ya.
Nah, untuk bahan-bahan bumbu soto ini sebenarnya sama saja dengan bahan-bahan bumbu rendang ya. Hanya saja kalau bumbu rendang ada tambahan cabai merahnya. Jadi kalau teman-teman mau membuat rendang bisa pakai bumbu soto ini lalu tambahkan cabai giling. Nah, setelah bumbunya halus, langsung saja kita masukkan ke wajan seperti ini dan akan kita tumis hingga airnya menyusut ya. Jangan lupa tambahkan bumbu keringnya yang sudah kita sangrai tadi ya. Oh iya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Nah, kalau sudah kering seperti ini, jangan lupa untuk tambahkan minyak ya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, cukup ya. Bisa kita taruh di wadah, kemudian kita dinginkan. Nah, ini ada cabai merah sisa dari membuat bumbu tadi yang tidak terpakai. Saya buat cabai giling ya. Caranya saya blender halus lalu saya tumis hingga airnya menyusut. Nah, ini saya juga tadi ada sisa bawang merah yang tidak terpakai. Saya blender halus lalu saya masukkan ke wadah seperti ini ya. Nah, ini dia bumbu-bumbu dasar kita sudah ready ya. Solutif banget untuk kamu yang butuh cepat dalam menyajikan masakan untuk keluarga. Seperti di bulan Ramadan, untuk ibu-ibu yang bekerja atau ibu-ibu yang banyak anak seperti saya. Dan bisa juga untuk yang punya usaha kuliner ya. Nah, setelah bumbu-bumbu ini dingin, kemudian kita masukkan ke dalam freezer ya. Oh ya, jangan lupa untuk memberi nama di tutup bumbunya ya, supaya kita tidak bingung saat mencari bumbu yang kita butuhkan. Semoga menginspirasi, selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.